Maka oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tidak perlu kita takut. Kenapa? Hari ini kita telah dianugerahkan seorang aulia Allah. Kenapa? Karena kita tahu mereka-mereka ini yang telah Allah limpahkan. Alladzi mala'a quluba auliya'i bi mahabbatih. Ini mukaddimah di dalam Iqadul Himam. Artinya mereka ini telah Allah limpahkan mahabbah. Kita hidup hari ini dengan mahabbatnya aulia. Kita hidup hari ini dengan cinta dan kasih sayangnya aulia. Terasa kelazatan kemanisan di dalam kita beribadah. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Allah menitipkan seorang murabbi kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu menampung nurullah ini. Allah meletakkan nur ini di dalam hati aulianya, bukan dari seluruh hambanya. Kita bersyukur ada istilahnya teko, yang kita ini nantinya akan menjadi gelas menampung isi air yang ada di dalam teko. Maka pada ketika ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah hanya mampu, maknanya kita ini hanya mampu untuk menghasilkan dalam bentuk nur tanbih, dalam bentuk nur yakbah, tapi kita tidak mampu mencapai nur dalam bentuk nur kasyaf. Maka yang mengubah pelooh-pelooh ini dikatakanlah nur kasyaf. Di mana nur kasyaf itu? Allah meletakkan di dalam hati hamba yang Allah kehendaki. Allah tahu jika nur kasyaf itu diletakkan di dalam hati kita, kita belum mampu menampungnya. Kita belum mampu. Kenapa? Belum lagi hati kita ini dikatakan hati yang mukmin yang disampaikan Abah Jide. Belum lagi hati kita ini menjadi hati yang Atallah bi qalbin salim. Qalbin salim maknanya hati orang mukmin. Kenapa? Karena kita masih kotor, karena kita masih punya syahwat di dalam hati kita. Allah meletakkan ini di dalam hati hamba yang telah bersih. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kenapa harus di dalam hati? Karena hati yang mampu menampung nur ini. Coba lihat cerita. Pada ketika Allah meletakkan nurnya di jibal, gunung. Pada ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, maka gunung akan hancur. Inilah yang dikatakan lan yasani ardi wala fis sama. Artinya nurullah ini tidak bisa diletakkan di langit dan di bumi. Kenapa? Tidak kuat, tidak mampu menampungnya. Wa wasani qalbul mukmin, hanya dapat ditampung oleh hati hamba-hamba orang yang mukmin. Nurullah itu ada dalam hati. Maka hati yang mana yang mendapatkan ini? Hati yang telah mulai taraki dari basirah. Alat untuk mendapatkan nur ini adalah basirah. Karena basirah ini butuh bagi si salik. Butuh basirah ini bagi si salik. Wal yakun, hendak adalah abdu hamba itu ala nafsih basiratan. Mesti ada basirah pada diri kita. Kenapa? Yang nantinya kita berjalan dengan basirah itu. Kita sekarang di alam gelap gulana, gelap gulita. Basirah ini diibaratkan senter. Kita ini berjalan dengan senter, kita berjalan. Kalau mati lampu nabi kita kerja, lanjutnya munculnya senter. Basirah ini bahagian daripada nurullah. Maka jalan untuk mendapatkan nurullah itu alatnya adalah basirah. Pada ketika orang ini telah tumbuh basirahnya, telah bersinar basirahnya, istaddu di sana, telah bersinar basirahnya, bersambung basirah itu dengan asalnya. Ini dikatakan nur. Nur ini telah bersambung dengan asalnya nur. Karena yang kita lihat adalah nur sifat, yang kita lihat adalah nur asma. Tapi kita tidak pernah melihat nur zat. Pada ketika nur asma,
sifat-sifat kehebatan, cahaya-cahaya Allah telah kita peroleh, maka nur ini bersambung dengan zat. Maka pada ketika itu lam tara, orang ini tidak lagi melihat ma siwallah. Inilah makna yang dikatakan di sana hanya ada Allah. Walam yakun ma'ah, tidak ada pesertanya Allah. Orang yang telah dapat melihat ini gerak Allah, orang yang telah dapat melihat ini sifat Allah, ini asma Allah yang terjadi pada dirinya. Oh, rezekinya dari Allah, oh lonjutnya dari Allah, lonjut ke kecilnya dari Allah, lonjut ke ayah hidangnya dari Allah, lenaganya dari Allah, terlihat dari Allah. Orang ini dikatakan telah mempunyai cahaya, sinaran daripada basirah. Ini dikatakan basirah tingkat awam. Ini dikatakan basirah tingkat mula-mula. Pada ketika basirah ini telah kuat, maka pada ketika itu intafa'ah, terbuka basirah ini. Dia melihat alam semesta ini, seluruhnya sifat asma Allah. Kita yang bisa membicarakan sifat dan asma, kita tidak bisa membicarakan zat Allah. Karena yang berkaitan dengan sifat dan asma, otomatis ini dikatakan mesti ada kehendak zat di sana. Bicara asma dan sifat yang dimaksud adalah zat. Mustahil sifat dan asma ini ada pada ketika zat tidak ada. Pada ketika kita bicara dalam bentuk asma dan sifat, itu tujuannya adalah zat. Pada ketika kita dapat melihat alam semesta ini, asma dan sifat Allah, kelakuan-kelakuan Allah, orang ini telah kuat nurnya. Dikatakan dia telah memperoleh ainul basirah, karena yang terlihat di sana adalah innya Allah, in zat. Ini dikatakan basirahnya telah mulai kuat. Orang ini dikatakan memperoleh basirah tingkat khawas. Ada istilah yang ketiga, tingkat khawasul khawas. Pada ketika sah basirahnya, bersinar basirahnya, benar hak basirahnya, pada ketika itu laba hancur dirinya. Pada ketika hilang tenggelam wujudnya di dalam wujud Allah, hancur sifatnya di dalam sifat Allah, hancur asmanya di dalam asma Allah, maka pada ketika itu hak dari segala hak, maka hak yang ada adalah zat. Inilah yang disampaikan Abuya Mudawali, wa in ghibtu bada, wa in bada. Kapan engkau dapat merasakan zat Allah? Pada ketika hancur wujudmu, hancur sifatmu, hancur af'almu. Pada ketika itu engkau sedang merasakan zat Allah. Yang ada pada ketika itu adalah zat Allah Subhanahu wa